Tadi kita duduk sebentar siaran nggak nyampe 1 jam gitu ya. Yang masuk itu ternyata banyak segitu ya. Nah, pada saat seperti itu penyiar itu bisa konsentrasi ngelihat ini ya sambil dengerin ya, itu luar biasa. Ya, pertama-tama kita mau terima kasih dulu nih Mas Wiryo, Pak Hasim, sama Elsinta. Jadi Elsinta ini walaupun Badan Pangan umurnya baru setahun ya, tapi banyak sekali informasi publik ya, kemudian pendidikan, kolaborasi, itu semua ada di Elsinta. Jadi bagaimana kita menjelaskan mengenai kondisi pangan nasional, mulai dari awal kemarin, kemudian perberasan yang sempat juga menjadi isu, kemudian cadangan pangan pemerintah. Kita juga pernah kolaborasi mengenai kampanye B2SA. Betul. Beragam, bergizi, seimbang, dan aman. Jadi saya rasa ini selain radio itu selain buat nostalgia ya, sekali lagi kita bisa memberikan edukasi kepada masyarakat gitu ya, mengenai khususnya ketahanan pangan, kemandirian pangan gitu ya. Kalau tadi Pak Hasim sampaikan sangat berhubungan dengan pilkada, pilpres, itu betul juga sih. Jadi salah satu kaitannya itu masyarakat itu biasanya kalau deket-deket pilpres, pilkada dapat sembako banyak Pak Hasim ya. Jadi stoknya harus cukup dong ya. Harus cukup. Jadi nanti mungkin ada minyak goreng, ada apa, itu akan sangat banyak juga ya, karena saya rasa ini kebutuhan mendasar. Dan revisi-revisi Perpres, kemudian ada peraturan Badan Pangan Nasional, ini sudah mendukung ya. Ini tadi saya baru selesai dengan Wamen BUMN 1, Pak Pahala, mendiskusikan integrasi BUMN di bidang pangan, kemudian mempersiapkan cadangan pangan pemerintah. Masa kita hidup sekian tahun cadangan pangan pemerintahnya nggak beres-beres gitu ya. Nah, mudah-mudahan setelah ini Padahal kita negara agraris ya. cocok. Jadi tugasnya BUMN ya, dengan Pak Erik dan Pak Presiden terakhir di Istana Merdeka, bahwa BUMN ini di bidang pangan khususnya Bulog dan RNI atau ID Food sebagai off-taker gitu. Jadi rakyat kita, peternak, petani, nelayan itu tugasnya produksi aja. Oh, sudah ya. Kebetulan Ya benar. Langsung ngecek ya, live ya. Oke. Itu hanya untuk jadi kita berikan
Selamat ulang tahun El Sinta ke-23. Ini News and Talk ini emang luar biasa dan semua orang mendengar hari ini. Kalau mau cari berita yang update, ya up to date, ya dengerinlah El Sinta gitu ya. Kemudian semua penyiarnya juga keren-keren gitu ya. Dan yang saya suka dari El Sinta ini, ya semua pembicara itu pembicara orang-orang keren semua gitu. Dan kok mau gitu ya diundang sama Bicaranya daging semua ya. Nah iya, jadi interaksinya juga luar biasa. Tadi kita duduk sebentar siaran nggak nyampe 1 jam gitu ya. Yang masuk itu ternyata banyak segitu ya. Nah pada saat seperti itu penyiar itu bisa konsentrasi ngelihat ini ya sambil dengerin itu luar biasa. Ini makanya El Sinta ini mudah-mudahan ya ke depan ya bisa lebih ini lagi ya, lebih mendunia lagi gitu ya, lebih bisa sampai ke seluruh pelosok-pelosok. Nah itu PR-nya gitu ya, karena supaya informasi yang valid, informasi yang baik, ya, edukasi ini bisa sampai ke seluruh masyarakat Indonesia. Jadi kalau dulu kita harus membaca koran, nonton TV, sekarang dengarkan radio sambil nyetir, itu semua udah possible gitu ya. Dan hampir semua kalau kita berangkat ke kantor, pulang kantor, yang kalau kita stuck hari ini karena ekonomi sudah mulai kembali, COVID sudah mulai, ini semua di mobil itu minimal bisa 1-2 jam. Ya. Dan itu pasti kalau dilihat dengerinnya El Sinta. Ya, selamat ulang tahun El Sinta. Dan Pak Presiden Jokowi pun dari Istana Bogor tadi ceritanya juga sering dengernya El Sinta. Selamat ulang tahun El Sinta ke-23. Sukses terus News and Talk. Yeah. Saya mau kasih ini buat teman-teman El Sinta. Oke. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Arif. Pak Arif, makasih banyak ya. Jangan kapok ya Pak. Oh enggak ada. Kita akan sering main. Baik. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam.